saya dapat share di WA, dicari ibu yang menyusui anak laki-laki buat menyusui anaknya Ustadz Ridho. Saat itu saya nerima WA itu, dan posisi saya juga lagi nyusuin anak keempat saya laki-laki. Saya cuma mikir, duh, iki aku jane yo nyusoni, piye ya? Tak susoni nggak ya? Maksudnya saya mikirnya bukan saya nggak mau berbagi ASI, tapi saya mikir jauh ke depan. Karena yang namanya misal saya jadi nyusuin anaknya Ustadz Ridho, maka anaknya Ustadz Ridho bukan cuma sekedar jadi mahram dengan yang anak sama-sama sebaya susuan. Karena biasanya orang gini, anaknya laki, dicari ibu yang juga punya anaknya laki juga, biar nanti nggak ada masalah. Ketika nanti dewasa, wong yo laki sama laki nggak akan bisa nikah. Sebenarnya nggak sesimpel itu dalam masalah persusuan. Karena semua contoh, saya nyusui anak Ustadz Ridho, ternyata saya punya anak perempuan, yang kelima ternyata perempuan. Lah kadang anak-anak itu nikah bukan karena podo sebaya, etok sopo koncone adekku lah gitu loh. Saya khawatir, kita kan nggak ngerti jodoh gimana, tiba-tiba dia naksir sama anak saya perempuan, mesake lah nggak bisa nikah karena saudara sepersusuan gitu ya. Jadi kalau anaknya Ustadz Ridho nyusu sama saya, maka anak Ustadz Ridho akan jadi mahram dengan semua mahram saya. Ya mertua saya mahram sama anaknya Ustadz Ridho, ya mantu saya, ya adik saya, kakak saya, ibu saya. Karena mahramnya bukan cuma dari anak yang sebaya. Jadi anak susu itu dari segi mahram sama kayak anak kandung. Bedanya dalam masalah warisan, anak angkat nggak bisa dapat warisan. Anak susu nggak bisa dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab. Jadi yang warisan itu hanya dari segi nasab saja. Sedangkan mahram itu tadi dibagi menjadi 3 jalur gitu ya. Nah, jadi kalau tadi yang sudah disebutkan gitu ya, yang termasuk mahram, jadi jangan salah untuk mengatakan mahram dengan muhrim ya. Kalau mahram itu orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Tapi kalau muhrim itu orang yang dalam kondisi berihram. Jadi jangan terus jangan salaman, kita non muhrim. Lah memang kita nggak ihram kok gitu ya. Jadi salah penempatan. Maka jangan sembarangan untuk memberikan donor ASI, karena ini saya juga dulu pernah ditawari ya, di Indonesia itu ada ya, zaman-zaman saya masih anaknya satu gitu kan, masih belum terlalu paham tentang gimana mengasuh anak bla bla bla, ditawari untuk masuk ke AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi mereka memang support banget ibu-ibu untuk mengasihi gitu ya, memberikan ASI. Maka mereka sampai punya bank ASI. Jadi bank ASI itu buat ibu-ibu yang kelebihan ASI, silahkan didonorkan di bank ASI. Buat yang kesulitan memberikan ASI, silahkan minta di bank ASI. Saking mereka memang support banget ASI. Lah ini kalau kemudian nggak paham fikih, runyam. Cuma sekedar mikir dari segi kesehatan gitu ya. Karena ASI isi kandungannya Masya Allah, bukan cuma kita ngambil manfaatnya, tapi ke depan dari segi mahram ini akan kemana-mana. Apalagi kalau kita nggak tahu ini ibunya, ini ASI siapa, terus ibunya ini yang donor ASI sekarang tinggal di mana. Lah kalau ternyata sampai, karena waktu itu pernah ya diundang di Kick Andy, saya ngelihat itu di TV Metro TV saat itu. Jadi ada seorang ibu yang dia tuh kelebihan ASI, dan ASI yang dia punya itu sampai 7 freezer penuh ASI semuanya. Bukan cuma kulkas rumah tangga, freezer bu, 7 itu wes nganti kebak. Jadi dia akhirnya mikir, wah ini karena anaknya juga nggak minum ASI sebanyak itu,
dia mendonorkan ASI kemana-mana. Jadi dia diundang itu dia cerita gitu, saya tuh mengirimkan ASI ya sampai Sumatera, sampai Kalimantan untuk support ibu-ibu yang nggak bisa menyusui. Lah ini kalau nggak ngerti fikih, gawat loh. Lah ternyata begitu setelah sekian tahun misalkan ya anaknya umur 25 tahun mau nikah gitu, ternyata lu saya kok pernah kirim alamat ke sini, oh ternyata sesusuan ya kan mahram gitu ya. Nah jadi kalau saran saya memang jangan cuma mikirin ASI dari segi kandungan, tapi kalau memang tidak ada hubungan darah gitu ya, ya lebih baik susu formula aja. Kecuali kalau misalkan kita memang tahu, oh saya sama adik saya sama-sama melahirkan, tapi anak saya sama anak adik saya beda jenis kelamin, anak saya laki, anak adik saya perempuan. Lah mereka nih bakalnya jadi sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Kalau kemudian mereka nanti main bareng, lepas jilbab, kadang suruh nganterin kemana goncengan, nanti malah khawatirnya berat karena apa ya, ada hal-hal yang harus dijaga. Wes lah, waktu itu saya sengaja memahramkan antara anak saya sama anak adik saya. Nah, biar mahram itu kepada semua anak saya semua jadi mahram dengan anak adik saya semua jadi mahram dengan semua anak saya, maka cara nyusoninya gentenan. Nah, jadi ijol-ijolan anak. Saya nyusui anak adik saya nyusui anak saya. Maka nanti dari kedua belah pihak akan jadi mahram selamanya. Tapi kalau cuma dari satu pihak aja, ya cuma anak yang nyusu aja yang akan jadi mahram dengan semua keluarga saya. Sedangkan anak saya yang nggak nyusu, itu nggak akan jadi mahram dengan semua keluarga adik saya. Paham nggak, Bu? Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu mungkin nanti ada kasus anaknya ngambil anak angkat dan lain sebagainya, itu juga harus diingatkan terhadap mahram ketika nanti dewasa. Karena biasanya kan orang-orang menjadikan anak angkat sebagai pancingan. Wes lah aku aja yang penting buat pancingan gitu. Tapi diopeni, dirawat sampai dewasa. Nah ini khawatirnya nanti hubungannya dengan, kalau perempuan ya hubungannya dengan bapak angkat gimana gitu ya. Jadi memang ada batasan-batasan itu. Nah jadi yang tadi sudah disebutkan dari mahram itu, yang kita boleh untuk bersentuhan walaupun sudah berwudu. Tapi tetap dari yang namanya mahram itu untuk batasan aurat tidak sama dengan yang bukan mahram dan tidak sama dengan satu-satunya lawan jenis yang kita sebut sebagai pasangan baik suami atau istri. Jadi satu-satunya lawan jenis yang boleh untuk melihat aurat kita tanpa ada batas itu cuma pasangan tok, suami atau istri. Yang boleh lihat kita udah meledeng, nah itu cuma suami tok. Maka meskipun anak kandung kita itu laki-laki, tetap nggak boleh melihat aurat ibunya secara keseluruhan, walaupun mahram, gitu ya. Maka bagi yang anak laki-lakinya sudah usia tidak sampai akil balik, usia tamyiz. Tamyiz itu dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi usia tamyiz itu nek anak sudah tahu, oh iki wong wedoke ayu, itu udah disebut tamyiz, Bu. Jadi usia tamyiz itu sekarang TK tuh udah, karena sekarang anak TK umur saya tuh ngeliat TV, terus anak saya yang saat itu TK ngeliat Oki Setiana Dewi di TV, Bunda ini ustadzahnya cantik ya. Oh cah TK wis iso ngomong ayu ya, berarti dia udah usia tamyiz. Jadi belum usia akil balik. Jadi usia tamyiz itu nanti, Bu, satu, kalau dia menjadi imam sholat buat ibu itu sudah boleh, jadi sudah sah sholatnya. Kemudian bagi kita nih sebagai ibu, kalau punya anak yang lawan jenis yang usia tamyiz, itu sudah tidak boleh melihat aurat kita secara keseluruhan. Yang boleh tampak hanyalah sebatas anggota wudhu saja.
Anggota wudhu itu berarti kalau lepas jilbab masih nggak boleh. Tapi ibu pakai daster yang cuma you can see tok, atau pakai yang lehernya rendah, nah itu nggak boleh. Jadi ibu keluar dari kamar mandi Quran doa tok, ipit 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 ipit, terus kelihatan sama anak lakinya, anak mantunya, ya nggak boleh walaupun mereka mahram. Karena di depan mahram pun yang lawan jenis tetap ada batasan-batasan. Kecuali kalau misalkan memang ke dokter kandungan gitu ya, dia laki-laki dalam keadaan darurat nggak apa-apa, kan bukan yang kemudian menampakkan tanpa ada alasan gitu ya. Atau misalkan nih ibu punya anak laki, terus ibu masuk angin, terus ibu minta dikeroi sama anak laki, udah nggak boleh bu. Tulung ibu keroono, ibu minta dikeroi tapi awak ucul gitu ya, sampai bagian punggungnya kelihatan semua, itu nggak boleh bu, walaupun itu mahram selamanya gitu ya. Jadi Islam itu mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari level yang terkecil itu dicegah, dijaga sama Islam. Maka kalau misalkan nanti kita mau lepas jilbab di depan anak kita masih nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar pakai daster lengan pendek nggak apa-apa, asal jangan yang daster buntung, asal jangan pakai yang daster di atas lutut gitu ya. Ya tetap misalkan dasteran tapi tetap di bawah lutut gitu. Nah itu batasan-batasan yang memang kita boleh untuk buka di hadapan mahram. Nanti itu perkara yang juga dibawa ketika meninggal dunia. Jadi perkara mahram itu kalau ibu paham, nanti ibu akan ngerti siapa aja yang boleh untuk memandikan jenazah ibu atau jenazah suami ibu. Maka kalau suami gitu ya, seorang laki-laki meninggal dunia, maka yang boleh memandikan jenazah suami kita satu-satunya lawan jenis hanyalah kita sebagai istri. Maka anak perempuan tidak boleh memandikan jenazah ayahnya. Ya, diingat ya. Suami kita meninggal, kita punya anak perempuan tidak boleh mandiin jenazah bapaknya. Satu-satunya lawan jenis cuma kita tok yang boleh, istrinya tok. Berarti mau anak, mau mantu, mau cucu tidak boleh. Kalau beda jenis. Kalau sama jenis boleh. Sama jenis dengan yang dimandikan. Oke, pelan-pelan ya. Misal gini, suami kita meninggal, maka kita sebagai istri pengen memandikan. Maka kita boleh memandikan jenazah suami kita, tapi kita nih nggak bisa mandikan sendiri. Maka kita butuh temen. Maka yang boleh menemani kita, istri, memandikan jenazah suami adalah yang satu jenis dengan mayit. Berarti harus orang laki. Tapi syarat kedua, walaupun satu jenis dengan mayit, harus mahram selamanya dengan kita yang memandikan. Contoh, nggak apa-apa, karena kan mahram dengan kita yang mandikan. Suami kita meninggal, tapi kita nggak punya anak laki, punyanya anak perempuan. Maka kita butuh temen yang boleh nemeni kita siapa? Kalau mantu laki-laki boleh nggak? Boleh, karena mahram dengan kita. Kalau bapak mertua kita atau bapak kita boleh nggak? Boleh, karena mahram dengan kita yang memandikan. Tapi mertua udah nggak ada, bapak udah nggak ada, anak laki nggak punya, adanya ada ipar. Adik ipar laki, adik ipar itu dia adiknya suami. Maka boleh nggak untuk memandikan suami kita? Nggak boleh kalau ada kita di situ. Karena nggak bolehnya adalah terjadi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan yang disebut dengan ikhtilat. Jadi nggak boleh itu karena ikhtilatnya. Karena ada kita,
perempuan yang memandikan, maka nggak sembarang laki-laki boleh untuk mandikan suami kita, karena kena hukum ada kita di situ. Maka harus diambil yang nemeni mandiin itu yang mahram dengan kita. Tapi harus laki-laki sama seperti mayit. Kalau ternyata kita nggak dapet, waduh gimana ya, nggak adanya adik ipar, adanya ponaannya suami, ini kan bukan mahram semua nih. Karena nggak ada keluarga mahram kita yang laki-laki. Maka saran saya, ibu lebih baik ngalah, nggak usah mandiin, biar para laki-laki semua yang memandikan, dan itu akhirnya lebih aman. Daripada ada ibu di situ, malah akhirnya harus nyari yang mahram dengan ibu. Paham nggak? Makanya kalau misalkan di antara keluarga nggak ada yang bisa mandikan, tetangga boleh nggak? Boleh aja, walaupun tidak ada hubungan darah dengan suami kita nggak masalah, selama di situ yang memandikan semua sama dari jenis kelamin. Tapi satu-satunya yang beda cuma istri saja. Bisa dipahami, Bu? Maka dalam masalah anak usia tamyiz pun, ibu nggak boleh mandikan jenazah anaknya yang laki-laki. Anak laki-laki meninggal usia 5 tahun, ibu tetap nggak boleh untuk memandikan. Kecuali kalau anak yang meninggal itu bayi, atau masih di usia menyusui 2 tahun, ibu masih boleh memandikan. Tapi kalau tamyiz itu tadi, itu sudah tidak boleh. Gitu ya. Nanti juga dibalik, ibu meninggal, anak laki tidak boleh mandikan jenazah ibu. Jadi yang boleh ya cuma anak-anak perempuan aja. Suami sama aja, berarti kan memandikan di situ. Iya, ya. Dan walaupun sebenarnya memangku itu boleh ya pada saat mandikan jenazah, cuman sekarang kan sudah ada yang buat memandikan itu ya lebih baik dibaringkan, bukan dipangku. Karena kalau dipangku itu kan nanti ketika ada kotoran yang keluar dari perut, otomatis juga akan kena najisnya gitu ya. Kemudian juga akan menyulitkan, juga akan memberatkan. Tapi kalau ditaruh di tempat pemandiannya itu kan bisa lebih mudah ya. Kalau sekarang sudah ada seperti itu, lebih baiknya memang di tempat, bukan di pangku. Nah ini jadi dalam masalah mahram ya, dalam masalah mahram, maka dalam masalah wudhu juga nanti sama. Nah kalau kemudian kita memandikan jenazah itu membatalkan wudhu nggak, Bu? Ibu sudah punya wudhu, terus mandiin jenazah, harus wudhu lagi nggak kalau mau sholat? Tidak perlu, karena memandikan jenazah tidak membatalkan wudhu. Karena hakikatnya manusia itu suci gitu ya, bukan sesuatu yang najis. Kalaupun kita memegang, menyentuh sesuatu yang najis, menyentuh najis juga tidak membatalkan wudhu. Ibu nyebokin cucu pada saat sudah wudhu, maka tangan ibu pegang kotorannya, pegang najisnya, maka tangannya kena najis, ya udah tangannya aja dicuci. Bukan berarti wudhunya harus diulang gitu ya. Maka menyentuh yang tadi tidak disertai dengan syahwat dari segi mahram tidak membatalkan wudhu, dengan nanti mengambil dalil wa idza lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka kalimat lamastum, menyentuh, itu bukan menyentuh tangan ke tangan, tapi menyentuhnya adalah dalam arti kata persetubuhan. Jadi nanti masuk ke dalam penafsiran ulama, bukan diambil dari segi bahasa secara langsung artinya menyentuh begini gitu ya. Karena kalau bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas, sehingga satu macam kata saja nanti akan berbeda makna. Kalau boleh saya bilang, bahasa Indonesia itu terlalu miskin. Di Indonesia kita hanya mengenal kata jatuh, tapi di Jawa kita mengenal ada geblak, ada geledak, ada jungkel, ada ndlosor, ada apa lagi, Bu? Macam-macam. Piye tibone kayak yo nek mau ki jungkel. Ah, kan beda. Coba bahasa Indonesia kan jungkel apa? Ya jatuh gitu ya. Ya Allah, lah iki kok nangis anake. Oh, nek mau geledak. Nah, geledak kan berarti yo kepala dulu gitu ya. Nah, bahasa Arab tuh juga begitu, Bu, luas. Sehingga kalau disebut kata lamastum, menyentuh, itu beda sama kata masaka yamsaku. Kalau masaka yamsaku memegang itu begini. Kalau lamasa itu menyentuhnya adalah hubungan badan.
Jangankan itu, nanti berbicara masalah unta aja beda kok Bu. Unta itu kalau secara umum bahasa Arabnya jamal. Kalau untanya betina namanya nakoh. Kalau kemudian nanti untanya nggak punya beban, namanya ibil. Unta punya beban, namanya bair. Nah, kan beda-beda. Maka nanti dalam memahami hadis itu nggak cuma sekedar letter loh gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada yang tetap kekeh dengan pendapat menyentuh suami membatalkan wudhu, ya monggo saja. Tapi saya sendiri belajar bahasa Arab tidak sesimpel itu memahami satu kata. Makanya Al-Quran sebenarnya tidak diterjemahkan, tapi ditafsirkan. Karena bahasa Indonesia terlalu sedikit untuk menerjemahkan bahasa Arab yang sangat luas gitu ya. Apalagi kalau cuma sekedar nyenggol, pelukan. Oh, Rasulullah itu kalau ketika beliau mau sholat, beliau datang ke rumah istrinya satu persatu, kemudian mencium kening mereka. Itu bukan cuma senggolan, mencium. Setelah itu disebutkan dalam hadis, beliau masuk masjid dalam keadaan tidak mengulang wudhu. Nah, ini berarti menjelaskan bahwa mencium yang tidak disertai dengan syahwat, ya tidak batal wudhunya, gitu ya.